Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi dalam kondisi yang nyaman ya saat dengerin ini. Entah kamu lagi rebahan, lagi di perjalanan, atau mungkin lagi ngerjain sesuatu sambil butuh temen ngobrol. Anggap aja aku lagi nemenin kamu, kayak lagi duduk bareng di sebuah ruangan tenang, sambil ngebahas sesuatu yang sering banget kejadian dalam hidup kita. Tentang pertempuran diam, atau istilah kerennya, silent battle. Kamu pernah nggak sih ada di momen di mana yang kamu punya cuma keheningan? Bukan karena kamu nggak peduli, tapi justru karena kamu terlalu peduli. Dan pada akhirnya kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu lagi ngumpulin tenaga, lagi belajar biar nggak kebawa arus emosi, dan lagi nyiapin diri buat sesuatu yang lebih besar. Nah, banyak orang salah paham tentang diam. Ada yang mikir kalau kita diam itu artinya kita lemah, kita nyerah, atau kita nggak tahu harus ngapain. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, diam itu bisa jadi senjata paling kuat. Diam itu bukan berarti pasif. Justru, diam itu aktif, tapi di dalam. Ada badai yang kita redam, ada perasaan yang kita urai pelan-pelan, ada keputusan yang kita bentuk tanpa orang lain tahu. Aku yakin kamu juga pernah ada di fase itu. Misalnya, setelah seseorang yang kamu sayang tiba-tiba berubah sikap. Tiba-tiba dia nggak lagi kayak dulu, jarang ngabarin, atau malah sengaja ngejauh. Kamu mungkin awalnya panik, pengen ngejar, pengen cari jawaban, pengen bilang, kenapa sih kamu berubah? Tapi di titik tertentu, kamu sadar kalau ngejar itu nggak ada gunanya. Yang lebih penting justru adalah mundur sebentar, diem, tarik nafas, dan biarin dia sama pilihannya dulu. Dan disitulah silent battle itu dimulai. Pertarungan yang nggak ada orang lain lihat, tapi kamu rasain tiap hari. Pertarungan buat nggak ngechat duluan, pertarungan buat nggak stalking, pertarungan buat nggak cari-cari perhatian dengan cara yang bikin kamu nyesel nantinya. Berat banget, iya. Tapi percayalah, itu salah satu cara paling dewasa buat ngehargain diri kamu sendiri. Diam juga ngajarin kita soal kesabaran. Kadang kita terbiasa pengen semua jawaban ada sekarang juga. Pengen tahu dia mikirin kita apa enggak. Pengen tahu hubungan ini masih ada masa depan atau enggak. Tapi lewat diam, kita belajar kalau enggak semua hal harus kita tahu saat itu juga. Ada hal-hal yang baru kelihatan setelah waktu jalan. Ada orang-orang yang justru kelihatan siapa dirinya setelah dikasih ruang. Aku kasih contoh gini, bayangin kamu lagi marahan sama dia. Biasanya kan yang terjadi, salah satu pengen buru-buru selesaiin masalah. Ngejelasin panjang lebar, minta maaf, atau malah nyalahin balik. Tapi coba kalau salah satu milih diam. Bukan diam yang ngejauhin, ya, tapi diam yang kasih ruang. Mungkin sehari, 2 hari, apa yang terjadi? Emosi yang tadinya lagi panas bisa reda. Kata-kata yang tadinya pengen dilontarin tapi nyakitin, akhirnya nggak jadi keluar. Dan ketika obrolan akhirnya dimulai lagi, hasilnya bisa lebih jernih, lebih masuk akal, nggak sekedar ledakan emosi. Nah, di titik inilah diam itu bukan lagi tanda kelemahan, tapi tanda penguasaan diri. Kamu nunjukin kalau kamu bisa nahan diri, kamu bisa sabar, dan kamu nggak selalu harus menang di setiap perdebatan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang paling kenceng suaranya, tapi siapa yang bisa bikin hubungan tetap sehat tanpa harus saling melukai. Tapi aku juga tahu, diam itu nggak gampang. Kadang malah nyiksa. Apalagi kalau kamu tipe orang yang terbiasa jujur, terbiasa terbuka, terbiasa ngomong apa adanya. Tiba-tiba harus nahan semua di dalam hati itu rasanya kayak ngelawan diri sendiri. Tapi justru dari situlah prosesnya. Diam itu kayak otot, makin sering dilatih makin kuat. Makin sering kamu milih buat diam daripada meledak, makin gampang juga kamu ngendalin diri di situasi berikutnya. Dan ada satu hal penting. Diam itu bikin orang lain mikir. Ketika kamu nggak langsung bereaksi, ketika kamu nggak langsung ngasih jawaban, justru orang lain jadi ngerasain dampaknya. Mereka jadi sadar kalau kehadiran kamu itu nggak bisa dianggap remeh.
Mereka jadi mikir, kok dia nggak nyari aku ya? Atau kok dia tenang-tenang aja ya? Dari situ, seringkali orang justru balik ngejar, karena mereka takut kehilangan kamu yang bisa berdiri dengan tenang tanpa mereka. Aku mau tanya deh, kamu pernah ngerasain hal itu nggak? Yang tadinya kamu ngejarnya mati-matian, tapi setelah kamu diem, justru dia yang balik nyamperin. Itu bukan kebetulan. Itu karena diam kamu punya bobot. Diam kamu bikin dia kangen, bikin dia kepikiran, bikin dia nyadar kalau ternyata kamu nggak butuh dia buat tetap kuat. Tapi ingat, diam itu bukan sekedar strategi buat bikin orang balik. Diam itu juga harus jadi cara buat kamu fokus lagi ke diri sendiri. Karena apa gunanya diam kalau pikiran kamu masih penuh sama dia? Lebih baik pakai momen itu buat ngurus diri. Coba pikir, hal-hal apa yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk mikirin dia? Hobi kamu, teman-teman kamu, mimpi yang kamu tunda. Nah, saat diam itulah waktu yang pas buat balik lagi ke semuanya. Jadi, kalau kamu lagi ada di fase silent battle sekarang, aku pengen kamu tahu satu hal. Kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana juga lagi ngalamin hal yang sama. Bedanya, ada yang kalah sama emosinya, ada juga yang berhasil menang karena sabar dan percaya sama dirinya sendiri. Dan aku yakin, kamu termasuk yang bisa menang. Karena kalau enggak, kamu enggak bakal ada di sini, dengerin obrolan kita sampai sejauh ini. Ingat ya, diam itu bukan berarti enggak berbuat apa-apa. Diam itu justru langkah aktif buat ngasih ruang, buat mikirin ulang, buat ngenalin diri sendiri lebih dalam. Diam itu cara kamu bilang ke dunia, aku tenang, aku kuat, aku nggak harus ribut buat nunjukin siapa aku. Jadi, kalau nanti kamu ditanya kenapa kamu milih diam, jawab aja. Karena aku tahu nilai diriku. Karena aku nggak mau buang energi buat hal-hal yang nggak bikin aku berkembang. Karena aku percaya, kalau sesuatu emang buat aku, dia nggak akan hilang cuma karena aku diam sebentar. Dan percaya deh, hasil dari diam itu manis banget. Entah itu dia yang balik nyamperin kamu dengan hati yang lebih tulus, atau justru kamu nemuin versi diri kamu yang jauh lebih kuat, lebih damai, dan lebih siap buat hal-hal baru. Jadi, teruslah jalanin silent battle kamu dengan tenang. Jangan takut sama keheningan. Karena di balik diam, ada kekuatan yang nggak semua orang punya. Dan kamu, sekarang, lagi melatih kekuatan itu. Kalau kamu dengerin ini sampai akhir, berarti kamu punya ketahanan yang luar biasa. Jangan sia-siain. Pakai diammu sebagai tameng, sebagai senjata, sekaligus sebagai cara buat nemuin kedamaian. Oke, itu aja obrolan kita kali ini. Semoga setelah ini kamu bisa ngerasa lebih lega, lebih kuat, dan lebih yakin kalau diammu itu punya makna. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya, jaga dirimu baik-baik. Dan ingat, kadang justru dalam diamlah kita paling lantang bicara. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.